Ya itu tuh menghamba gila bener. Bener memuja dan menghamba, sekarang memuja dan menghamba bagian paling buruk dari kekuasaan, yaitu dinasti kan. Kan Ya. gila. Oke, baik, mau lagi kita tunggu ya. Ya, kalau ada yang akan muncul lagi memberikan testimoni lagi dan kita jadikan kita akan ulas lagi. Iya, kita tunggu saudara Sri Mulyani dan Mahfud MD. Itu dulu dah. Kalau Erlangga mungkin belakangan lah, dah. Ya, oke. Terima kasih Yes. buat 100% ya. Oke. Ke para apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat kita ke akhir pekan ini hari Sabtu. Enak nih ya suasananya, perpaduan antara hujan dan ketika matahari pagi terbit. Saya kira di daerah itu Anda juga bisa merasakan suasana itu. Yang nggak enak itu suasana di istana. Saya sih bisa menduga seperti itu ya, mengerti. Dan nggak perlu nunggu waktu lama. Kan kemarin kita bicara setelah Pak Agus Raharjo speak up tentang apa yang terjadi dengan Pak Jokowi, pasti akan muncul tokoh-tokoh lain. Dan benar, kemudian ada muncul Sudirman Said mengaku bagaimana peristiwa sekitar objeknya sama, ini Stiano Fanto, skandal minta saham gitu yang dimarahin juga oleh Pak Jokowi. Kemudian Fahru Rozi bicara tentang bagaimana dia Menteri Agama pada waktu menolak Jokowi yang untuk membubarkan Front Islam. Ini kita tinggal nunggu beberapa orang lagi yang mesti bicara juga ini ya Bu Prof. Itu kan dulu ini dari setahun lalu kita udah duga ini pasti setelah Jokowi mulai melemah, maka semua orang stand up, speak up, stand up for your right. Nah, itu kata Bob Marley itu. Ya, Jadi sebetulnya kita tahu bahwa selama seseorang itu dikendalikan, maka dia ada dalam suasana psikologis tertekan. Tetapi begitu kendalinya mulai melemah, maka secara otomatis keinginan untuk bercerita tentang kebenaran dimulai itu. Jadi hal-hal yang sebetulnya dengan mudah kita duga bahwa pasti ada intervensi Jokowi di KPK, pasti ada intervensi Jokowi di BPK, pasti ada intervensi Jokowi di PPATK segala macam tuh. Apalagi kalau itu menyangkut hal yang bagi Jokowi ini politik identitas, makanya itu AFPI mesti dibekukan. Tapi kita tahu duga dari awal nggak mungkin satu satu peristiwa itu tidak ada pro dan kontra. Nah sekarang Fauzi Rossi kemudian mulai membuka hal yang sama, diikuti oleh setelah Agus Faisal Ros, Menteri Agama, mantan Menteri Agama, lalu mantan Menteri BUMN Sudirman Said. Terlagi ini Mahfud mesti ngomong, lalu Sri Mulyani itu, lalu selesai problem kan. Tetapi itu memerlukan dukungan publik untuk memperluas publikasi ini. Saya tahu bahwa nanti datang punakawan-punakawan istana untuk bikin orkestrasi lalu bantah. Enggak begitu maksudnya, ini yang terjadi itu. Iya, itu cuma untuk mengalihkan isu sebetulnya. Tetapi di benak publik, apalagi di benak jurnalis-jurnalis senior, itu polanya udah tahu tuh. Wayer Subeno itu tahu apa isi politik istana di sekret bertahun-tahun, ya tentu dia akan jadikan itu sebagai dasar untuk menduga hal yang sama bahwa jurnalis istana hari ini juga tahu rahasia-rahasia itu. Tapi kita butuh satu era sebetulnya untuk mengungkapkan kebenaran. Dan ya. itu akan jadi buku satu waktu bahwa banyak hal yang disembunyikan di era Pak Jokowi. Dan Ibu Mega udah mulai cicil masalah-masalah itu. Saya kira semua menteri juga tahu kelakuan Jokowi selama memerintah itu. Cuman mereka butuh orang-orang yang di awalnya nekat. Nah kalau kita yang ngomong, senekat-nekatnya kita kan nggak dianggap. Kecuali yang ngomong itu bekas pejabat atau tokoh politik. Ya. Ini kan apa ya, analoginya saya nggak tahu pas atau tidak, ini semacam kutukan keris untuk gandring gitu ya, saya menyebutnya karena Pak Jokowi kan menggunakan politik sandra, orang para ketua umum partai, para menteri itu yang dengan politik sandra, dan Pak Jokowi gunakan itu untuk menakut-nakuti mereka sehingga mereka tunduk pada mereka, pada Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi lupa bahwa orang-orang ini juga punya senjata yang sama yang bisa digunakan balik untuk Pak Jokowi gitu, sekarang menyerang balik Pak Jokowi. Iya, bahkan senjata yang dimiliki sebetulnya lebih